Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 10, saya akan memberikan materi tentang jauhi sifat licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Saya dulu pernah memberikan materi ini sebelum libur corona kalau nggak salah. Jadi saya akan mengulas sedikit tentang keempat sifat tersebut. Sifat licik ini sifat tercela. Bedanya kalau licik ini banyak akal, tapi banyak akal di sini konotasinya adalah pada keburukan. Kalau cerita Kancil atau cerita Abu Nawas, ini bukan licik tapi cerdik atau cermat, karena konotasinya tidak mengarah kepada keburukan. Lalu licik ini banyak akal tapi dia tidak mampu dan tidak mau bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan. Makanya banyak akal licik ini banyak akal tapi tidak ada kemampuan untuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Cara kasarane iku wong Jawa iku wani bokong gak wani rai. Berani ketika berada di belakang, tapi ketika berada di hadapan atau di depan dia tidak berani. Itu licik. Licik ini tercela. Licik ini beda antara bahasa Indonesia licik ini dengan bahasa Jawa licik. Kalau licik bahasa Jawa ini takut. Kalau licik dalam bahasa Indonesia itu tadi. Itu licik. Sifat-sifat licik. Yang kedua, tamak. Tamak ini artinya rakus atau serakah. Kalau dalam bahasa Arab, tamak ini huruf to, mim, sama ain. Ini bukan bermakna serakah, tapi bermakna mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya meskipun konotasinya dia mengharapkan pemberian orang lain ini karena motivasinya itu tadi serakah. Tapi dari segi kebahasaan, tamak dalam bahasa Arab kemudian diadaptasi menjadi bahasa Indonesia, ini maknanya sedikit berbeda. Tamak serakah ini juga tercela. Ini beruntun orang yang berani melakukan licik, kemudian akhirnya karena dorongan itu tadi, karena dorongan tamak serakah tadi, makanya ketika seseorang ini termotivasi untuk serakah, termotivasi untuk licik, ini motivasi yang mendasarinya cuma satu, karena dia itu mencintai dunia terlalu berlebihan, atau hubbud dunia, mencintai dunia. Makanya apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah ya harus kita terima, agar tidak timbul yang namanya sifat-sifat tercela, sifat-sifat setan tersebut. Yang ketiga, diskriminasi. Yang ketiga, zalim. Zalim ini dalam bahasa Arab terdiri dari susunan huruf dha, lam, sama mim. Ini dalam bahasa Arab ini artinya zulmun. Zulmun itu artinya peteng. Peteng itu gelap. Isim fa'ilnya orang yang menunjukkan atau orang yang berperilaku demikian namanya zalimun. Orang yang melakukan aniaya atau orang yang memiliki hati yang gelap. Makanya dalam Al-Quran itu ada kata zalimun li nafsih, orang yang menganiaya kepada dirinya sendiri.
Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ia mengingkarinya, sama saja ia zalimul li nafsi, sama saja ia adalah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi ini membeda-bedakan. Loh, apakah boleh, apakah nggak boleh seseorang itu berbeda? Loh, seseorang berbeda itu boleh, karena perbedaan itu adalah keniscayaan atau kepastian yang sudah digariskan oleh pasti berbeda, suku, ras, dan lain-lain. Tapi perbedaan ini ketika menimbulkan yang namanya diskriminasi, ini baru salah. Karena diskriminasi ini pasti akan condong pada merendahkan. Diskriminasi ras, misal kita orang Jawa atau kita orang Sunda, kemudian dengan ras yang berbeda kita akhirnya diskriminasi, membedakan kemudian merendahkan. Diskriminasi ras Papua, ras Indonesia Timur, dan sebagainya. Ini diskriminasi. Ini buruk. Keempat sifat ini dan segala sesuatu yang sifat yang tercela ini mempunyai dampak dalam hati manusia. Dampak bagaimana? Seseorang yang melakukan kezaliman, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, apapun bentuknya, itu pasti akan menimbulkan yang namanya titik hitam di dalam hati manusia. Titik hitam, meskipun dosa itu kecil. Makanya orang yang terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, kalau nggak segera ditobati dan segera untuk diganti dengan yang baik, pasti akan keturutan, pasti akan keterusan, nagih. Terbiasa lambene ngomong elek, gak diubah, tetap terus ngomong elek. Kenapa tadi? Ya itu tadi, karena ibarat hati ketika sudah terbiasa dengan hal yang buruk, hati itu akan ditutupi dengan satu titik hitam. Maka ketika dilakukan lagi, ditutupi satu titik hitam lagi. Ketika dibiasakan berulang-ulang, maka hati manusia itu akan ditutupi satu hitam lagi. Terus begitu sampai yang namanya titik hitam itu memenuhi hati dan nurani manusia, sehingga cahaya hidayah yang timbul dari Allah, sehingga petunjuk yang datang dari Allah ini tidak akan bisa tembus kepada hati manusia. Maka cara membersihkannya itu tadi, tobat. Bab sebelumnya nerana tobat. Makanya mari ngelakoni apa-apa sing elek, lang diistighfar, astagfirullahaladzim. Aku mari ngomong apa yo, astagfirullahaladzim. Aku mari ndelok apa, astagfirullahaladzim. Aku mari ngrungokno apa. Agar itu tadi, agar hati manusia ketika terjadi keburukan yang dilakukannya, segera titik hitam itu dihapuskan dengan titik putih yang namanya taubat. Saya nggak akan bicarakan panjang lebar karena kalian mungkin bosan berdiam diri lama di rumah. Saya harap kalian tetap sehat. Jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru. Kita yakin ketika kita memiliki kemantapan dalam hati untuk melakukan kebaikan, kita harus yakini bahwasanya kebaikan itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tetap diberikan perlindungan
diberikan pertolongan oleh Allah agar senantiasa mampu melakukan hal yang terbaik bagi diri kita, untuk sesama manusia, maupun bentuk penghambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.